Tapi aku bahas zina dulu ya. Berarti dulu ada zaman dulu itu benar-benar di dalam Islam tidak boleh benar-benar untuk nuduh orang. Karena ini bahaya banget. Tiba-tiba ada orang langsung main lempar tuduhan. Loh, kenapa gue harus mempertanggungjawabkan gue nggak berzina gitu maksudnya. Apalagi bagi cewek. Itu sangat fatal sekali kalau ada orang nuduh cewek berzina. Dia langsung gini contoh ya. Ada orang nuduh, wah Feren berzina. Misal aku nuduh Feren berzina. Hakim langsung kemudian dengar itu ketika aku lapor Feren berzina. Dia bilang, oke Feren sekarang berani sumpah nggak? Aku berani sumpah aku gak berzina. Maka hakimnya langsung ngeliat ke aku, mana buktimu? Kalau lu gak ada bukti, lu yang kena. Gak enak kan ya? Nah, maka salah satu bukti adalah saksi. Maka kalau kemudian urusan berzina ini benar-benar dibuat agar jangan sampai orang bisa nuduh orang seenak-enaknya. Maka harus didatangin 2 saksi. Laki-laki atau 4 saksi perempuan. Repot kan? Iya, banyak repot kan? ya. Berarti orang nggak mudah kan tuh nuduh orang kan? Dan kalaupun ternyata dalam kasusnya Rasulullah, nah baru masuk ke dalam hadis tadi, di masa Rasul orang kadang-kadang berzina, berbuat dosa, memang dia nggak ketahuan, tapi orangnya sendiri yang datang pada Rasulullah. Karena dia bilang aku nggak mau disiksa di neraka, aku lebih baik aku mati di dunia. Maka dia bilang sama Rasulullah, ya Rasul saya berzina, ada seorang perempuan. Rasul bilang, pergi sana. Karena Rasul nggak mau mudah menghukum orang. Iya. Terus dia datang lagi bilang, ya Rasul saya berzina. Pergi. Dikata lagi, ya Rasul saya berzina 3 kali. Rasul baru nanya, maksudmu apakah seperti pedang masuk dalam sarungnya? Maksudnya dipastikan zina tuh apa maksudnya? Jangan-jangan dia cuma nempel-nempel doang atau apalah gitu kan. Bukan nggak apa-apa, tapi kayak di situ poinnya. Itu juga nggak boleh. Jangan. Itu juga nggak boleh. Tapi maksudnya dipastikan separah apa? Apa seperti pedang masuk dalam sarungnya? Artinya tahu kan maksudnya kan? Apakah sampai di titik itu? Nah, dia bilang iya ya Rasulullah. Maka kemudian Rasul bilang, dia lagi hamil kan? Rasul bilang pulang dulu. Sampai kamu melahirkan baru datang lagi. Ditunda. Bukan kalau bagi yang sudah menikah dirajam. Dirajam tuh diapain? Dilempar batu sampai mati. Sampai mati? Enggak, ditanam kan badannya? Iya, ditanam badannya. Jadi badan kita ditanam nih segini nih. Seleher terus dilemparin batu sama orang sampai mati. Dan itu hukum di zaman Yesus loh. Hati-hati. Karena di zaman Yesus juga begitu hukumannya, rajam. Kayaknya menarik nih kita bahas satu episode isinya hukum-hukum. Oke. Dia sukanya gitu-gitu dia tuh. Dia sukanya gore. Azab, siksa kubur, siksa neraka. Dari tadi pas dengar rajam tuh apa? Dijelasin. Ini harus jadi satu episode sendiri nih baru tuh. Emang orangnya. Nah, jadi ketika itu ketika dia sudah melahirkan, lantas dia bawa, ya Rasul ini ada anaknya nih, sudah lahir. Aku minta aku dihukum. Karena supaya jadi penebus tadi. Aku minta dihukum. Kata Rasulullah, susuin anakmu sampai dia bisa untuk disapih.